kita mulai. Anda kami sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning. Gimana kabarnya Ananda? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Di tengah kondisi pandemi, saat kita belajar dari rumah saja, kita pastikan kondisi kita dalam keadaan fit ya, anak-anak kami semua. Jangan lupa minum vitamin C, karena vitamin C salah satu yang meningkatkan imun kita, insya Allah. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali. Tapi sebelum itu Bapak mau absen dulu, Anda kami semuanya. Yang pertama, Novia Rahayu, hadir ya. Mujibatul Husna, hadir. Kemudian Nizrina Falisa, hadir. Kemudian Cutsari Ramadhani, hadir. Salsabila Andalisa, hadir. Sehat, Salsabila? Oke, alhamdulillah. Suara Salsabila tidak terdengar sama Bapak, tapi gerakan mulutnya Bapak tahu dia menjawab apa tadi ya. Kemudian Aisy Nabila, hadir. Hadir. Baik, Ananda kami semuanya, hari ini sebelum kita masuk ke sesi terakhir dalam topik ceramah kita, pertemuan terakhir, Bapak ingin menampilkan sebuah dokumenter, video pendek, tapi berupa tulisan-tulisan. Ananda semuanya silakan membaca tulisan itu, kemudian mendengarkan, karena tulisannya juga diikuti dengan suara orang yang membacakan tulisan itu. Oke, Bapak share screen. Masa saya masih aktif di sebuah perusahaan penjualan langsung. Tadinya hanya iseng-iseng. Tapi 4 tahun dijalani, ternyata sebagai income sampingan, gede juga dapatnya. Hanya 3 tahun saya ada di dunia MLM itu, yaitu MW dengan Jaeger. 96 sampai tahun 99. Bukan bisnisnya yang saya mau ceritakan saat ini, namun sisi lain lagi. Kita semua tahu bahwa setiap agama memiliki hari di mana semua jamaah berkumpul beribadah. Seperti hari Jumat bagi kaum muslim, hari Minggu bagi kaum Kristiani, Sabtu di rumah bagi yang beragama Advent, dan lain sebagainya. Maka pertemuan mingguan bagi para sales tujuannya sama, mendapatkan siraman rohani, siraman semangat, menyaksikan kesaksian sukses story dari rekan-rekannya, sehingga semangat terjaga di atas terus-menerus berjuang untuk menjual. Namun terkadang Jumatan saja masih kurang bagi kaum muslimin, atau mingguan saja masih kurang bagi kaum Nasrani, sehingga untuk memotivasi mereka ada yang namanya umroh untuk kaum muslimin, menapaktilasi perjalanan para orang-orang suci, memodel, memirror, sehingga terduplikasi perilaku kemuliaan mereka. Nah, di dunia sales kami melakukan hal yang sama, disebut malam apresiasi, semacam ritual tapi lebih besar dari pertemuan mingguan. Asal mulanya sebenarnya hanya ingin membuat acara di mana semua bisa berkumpul dan semua bisa sharing berbagi. Dan kali ini berangkat dari kegelisahan kami melihat seorang downline kami yang bernama Doni. Dia gigih sekali berjualan kesana kemari. Dalam 3 bulan pertama mungkin lebih dari 100 orang dia datangi. Dia prospek, dia dekati, dan lain sebagainya. Namun tidak ada satupun yang close, tidak ada yang bergabung. Doni tidak pernah mengeluh sedikit pun. Namun kami sebagai upline tergerak, tersentuh melihat semangatnya. Lalu saya panggil untuk berbicara dari hati ke hati. Saya bicara berdua dengannya. Doni memiliki sejarah sebagai ex-preman, atau mungkin masih dikatakan preman saat itu. Rumahnya di kampung Makassar, bilangan Halim, bisa dikatakan tough neighborhood atau komunitas yang keras. Berantem itu katanya bisa setiap hari. Masa lalu Doni kelam sekali, keras sehingga karakter kasarnya bisa dimengerti. Dia bercerita, "Mas Mardigu, seumur hidup saya ini sudah dianggap anak setan sama keluarga di rumah. Anakku cuma 4, pergi kamu dari sini." Itu kata ibu saya, Mas. Sampai suatu saat Doni diusir dari rumah karena nakalnya bukan main. Dia adalah anak kelima dari 5 bersaudara. Ayah ibunya sudah tidak menganggap dia sebagai anak lagi. Pulang atau tidak sudah tidak diharap lagi oleh keluarganya. Kenakalannya yang menurut orang tuanya sudah diambang batas membuat dia diusir dari rumah, dianggap tidak ada, hidup mati sudah tidak penting lagi. Rasa sedih, pedih, sakit hati itu membuat Doni terjerembab lebih dalam lagi dalam kehidupan liar di luar rumah. Itu juga yang membentuk aura premannya. Lalu apa tujuan hidup kamu ke depan? Saya bertanya. Jujur Mas, saya ingin membahagiakan orang tua saya. Saya ingin dianggap anak lagi. Saya kesepian Mas, tidak punya keluarga itu sepi. Saya ingin sukses. Saya capek miskin, capek tidak punya teman, capek tidak ada saudara, capek hidup selalu kuda-kuda. Saya terdiam lama mendengar ceritanya. Dari cerita inilah saya mendapat ide membuat malam apresiasi. Saya undang seluruh network jaringan saya dan
beberapa leader lainnya. Di acara tersebut, seorang dibawa ke panggung, diberi waktu 5 menit untuk menceritakan perjuangannya dan apa yang telah diperoleh agar tertular ke rekan-rekan yang lain. Itu saja intinya, dan saya harus panggungkan Doni. Acara ini bukan gratis, yang hadir dikenakan biaya Rp50.000. Dan karena downline saya ada sekitar 2000-an, juga leader ID yang lainnya juga banyak, maka target 1000 sampai 2000 orang diharapkan hadir. Waktu itu kami menyelenggarakannya di gedung BPPT di Jalan Tamrin. Bersama beberapa rekan, saya mencari alamat Ibu Doni. Sampailah saya ke rumah tua di daerah padat penduduk dekat Halim. Saya ceritakan bahwa ada undangan buat Bapak Ibu atas prestasi seorang anaknya. Sang ibu bertanya, anak yang mana? Semua anak saya merantau. Anak saya 4-empatnya tidak ada di rumah. Kami yang hadir di situ miris sekali mendengar kata-kata anak kami 4 karena kami tahu ada 5. Dia tidak menganggap si Doni. Ini Mas Doni, Bu, saya menjelaskan. Hah? Si ibu terkejut, wajahnya memerah. Marah. Saya pun mengeluarkan jurus rayuan. Singkat cerita, syukurlah, alhamdulillah, sang ibu bersedia hadir asalkan dijemput. Kami turuti. Ketika diadakan malam appreciation tersebut di mana sang ibu datang duduk di samping saya sejak awal acara, sang ibu bertanya, ini acara apa? Saya menginformasikan ini acara malam penghargaan, Bu. Sang ibu diam. Setelah puluhan orang mengungkapkan testimoni kesuksesannya, maka MC menghadirkan surprise dengan menampilkan seseorang. Berikut akan hadir di hadapan kita seorang yang gak pernah closing, gak pernah punya downline, sudah ditolak ratusan kali, tapi terus gigih berjuang. Anda tahu siapa dia? Sahabat kita, rekan kita? Nada suara terus meninggi. Seribuan orang hening, senyap, surprise, karena di kepala mereka semua tahu pasti orang tersebut adalah Doni. Doni yang selama ini dijadikan sebagai bahan ejekan. Dan saat itu keheningan pecah ketika beberapa orang mulai memberikan nama Doni. Doni, Doni, Doni. Diiringi ratusan orang lainnya hingga semua menyebut nama Doni, Doni. Saya melihat Doni tersentak di kursi barisan depan di sisi pinggir. Dia tidak sangka dijadikan pembicara karena yang dia tahu hanya yang sukses saja yang berbicara. Dia merasa tidak sukses. Matanya menatap ke sana kemari mencari dukungan sampai akhirnya dia berada di panggung. Sang ibu di samping saya gelisah luar biasa. Itu Doni ya. Ekspresinya berubah, menyadari bahwa anaknya menjadi bagian dari malam itu, menjadi seseorang. Doni maju ke panggung, langkahnya mantap. Doni naik ke panggung diiringi tepuk tangan dan mulai bicara. Suaranya bergetar. Suasana sangat hening bagaikan kuburan. Saya berdiri di depan sini, sesungguhnya saya ingin membuktikan kepada orang tua saya bahwa ada 5 anak mereka itu. Saya yang berusaha untuk tetap hidup, menjadi lebih baik itu masih ada. Dan paling penting, saya ingin kembali ke rumah untuk menjadi bagian dari keluarga. Sebenci apapun mereka kepada saya tetap mencintai mereka. Suaranya bergetar. Saya tahu saya belum sukses, saya belum berhasil. Saya minta dukungan teman-teman semua agar saya bisa sukses. Saya ingin membuktikan saya bisa sukses. Beberapa orang di gedung mulai menyeka air mata, beberapa terisak. Doni melanjutkan, utamanya buat ibu saya. Semoga ibu masih punya sedikit aja rasa cinta untuk saya. Saya sangat rindu pada ibu saya, dan untuk itu saya harus sukses. Doni mengakhiri testimoninya dan tidak turun dari panggung. Surprise berlanjut. Lampu tiba-tiba padam, total gelap. Namun sedetik kemudian lampu kembali menyala, hanya berupa lampu sorot. Lampu sorot hanya menyinari 2 titik. 1 titik Doni yang berjalan turun, dan 1 lagi ibunda Doni yang sedang duduk di samping saya. Semua mata terfokus ke 2 titik lampu tersebut. Kemudian saya bimbing sang ibu berjalan mendekati Doni, naik ke panggung. Doni kaget karena disorot lampu di hadapannya tak seberapa jauh ada ibunya. Sementara ibunya berjalan tertatih, saya gandeng perlahan, maju mendekati Doni. Ketika 2 titik itu bertemu, Doni bersimpuh di kaki ibunya. Ibunya membungkuk dan memeluk dengan erat. Pelukan merangkul hati, sebuah pengakuan. Bu, ibu, maafin Doni ya bu. Doni kangen ibu. Doni salah bu. Doni anak ibu, anak bapak. Doni tobat bu. Doni capek jadi orang susah. Doni mau sukses. Doni mau ridho ibu. Doni mohon ampun dan maaf ibu. Terus dia berkata lirih di kaki sang ibu. Disaksikan ribuan mata dan didengar jelas keliling gedung karena mic wirelessnya masih on, nyala. Kamu anakku, ibu mencintaimu, ibu juga minta maaf. Saya mendengar lirihan sang ibu di antara tangisnya. Tak ada kata-kata, yang terdengar hanya tangisan diiringi tumpah air mata. Doni dan ibunya tidak berdua saja yang menangis. Semua orang di gedung itu pun menangis. Malam yang tak mungkin dilupakan bagi semua orang yang hadir malam itu. Kini Doni sudah melanglang buana, tinggal di sebuah kota di pegunungan di Jawa Barat dengan usaha pertanian yang luas. Gemuk subur badannya, sesubur lahannya, dan barusan dia WA ke saya. Mas, selamat puasa, semoga ibadah tahun ini lebih baik dan terbaik dari sebelum-sebelumnya. Saya keinget Ramadan, di malam apresiasi dulu mas. Doa seorang ibu yang ikhlas adalah password sukses saya. Perkataan tersebut mengingatkan pada malam apresiasi yang luar biasa. Pengalaman tersebut bagi saya. Rupanya sejak saat itu ibu Doni sudah terbeli hatinya. Senantiasa berdoa untuk kesuksesan Doni. Hati ibu memang tidak bersudut sehingga mudah tersentuh dari sisi apapun. Sentuhan itu akan membuat hati memancarkan keikhlasan ke alam semesta dan menjawabnya dengan rupa yang tidak terduga. Seringkali sekeras apapun seseorang berusaha tidak menemukan jalan sukses, doa ibu membukanya. Sungguh, sukses memiliki banyak dimensi. Kegigihan saja kadang tidak cukup untuk membuat sukses, tapi dengan keikhlasan seorang ibu berdoa, kelapangan pun segera terbuka. Marhaban ya Ramadan.
Oke, terima kasih. Gimana? Sudah dengar videonya? Sudah ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Iris mana Iris? Mana nampak wajahnya? Oh, ada ya masih ya? Goyang-goyang. Oke. Nah, Bapak, itu video motivasi, nak. Bapak ingin bertanya dulu, meminta pendapat Anda, kira-kira kalau kita hubungkan dengan teori kita ceramah, apakah ini termasuk ceramah? Dan kira-kira topiknya tentang apa? Kemudian kira-kira tujuan ceramah ini untuk apa? Nah, Anda sudah dapat semua teori ceramah 2 pekan yang lalu saat PPL 1 dan PPL 2 Bapak. Ceramah itu apa? Kemudian tujuan ceramah itu apa saja? Nah, kira-kira ini motivasi tadi membuka awal pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira itu masuk ceramah atau enggak? Siapa mau komentar dulu, nah? Ada yang mau? Silakan buka audio langsung. Nah, hari ini Bapak menyiapkan 3 door prize. Nanti di akhir Bapak akan sampaikan siapa yang akan mendapatkan 3 hadiah door prize dari Bapak. Ya, nanti kategorinya Bapak yang pilih sendiri, apakah yang pertama kali masuk, apakah yang banyak bicara, apakah yang tidak pernah mematikan video, dan seterusnya. Nanti Bapak pilih. Ada yang mau komentar? Komentar Ya, tentang videonya, Pak ya? Komentar tentang apakah video itu termasuk ceramah? Kalau iya, tujuannya untuk apa? Sebagaimana teori ceramah yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Coba Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, setelah menonton video tadi, Intan dapat menyimpulkan bahwa video tersebut termasuk ke dalam teks ceramah karena di dalam video tersebut mengandung berbagai macam nasihat-nasihat untuk kita ambil atau hikmah untuk kita pelajari bersama. Jadi menurut Intan, di situ punya hikmah dan pesan bagi kita bersama tentang bahwa untuk memperbaiki diri itu tidak ada batasannya, kapanpun kita bisa memperbaiki diri. Jadi nggak ada istilahnya kalau misalnya kita buruk sekarang, ke depannya itu kita buruk. Dan orang yang buruk sekarang itu bisa saja terbaik di masa depan. Dan sebaliknya juga orang yang baik sekarang belum tentu dia itu baik selamanya. Oke. Ya, terus? Biar kita sebagai manusia kita harus selalu menjaga jika baik sekarang, semoga nanti juga baik. Baik, terima kasih Intan. Luar biasa ya, Intan ya, pendapatnya. Nah, selanjutnya, siapa lagi yang mau memberikan tanggapan kira-kira tujuan ceramah ini? Kalau tadi Intan sudah menyampaikan pendapatnya, kira-kira apa lagi kalau dihubungkan dengan teori tujuan ceramah? Nah, itu saya Diva sudah buka audionya. Silakan Diva. Saya cuma kasih kesimpulan aja, Pak. Kasih kesimpulan, boleh. Silakan. Semua yang kita lakukan, kalau nggak ada ridho orang tua tuh nggak bakal berhasil. Kayak si Doni tadi kan dia nggak berbakti sama orang tuanya, makanya dia nggak sukses kemana-mana, dia resah kayak gitu. Terus siap dia udah minta maaf sama orang tuanya, baru dia sukses. Baik, luar biasa. Terima kasih Diva. Ya, itu pendapat dari Diva ya terkait apa isi ceramahnya. Kemudian apa yang bisa kita petik hikmah dari video tersebut. Bapak ingin satu lagi komentar dulu. Siapa mau komentar terakhir? Boleh tentang kaitannya dengan ceramah kita. Ya, silakan Iris. Nih, cowok keren kita nih. Kasih nampaklah wajahmu. Halo Iris. Halo Pak. Ya, mana wajahnya? Dan toilet Pak, bentar Pak, dari toilet tadi Pak. Oke, kamu mau kasih pandangan, kasih pendapat terkait hubungan video itu dengan ceramah, atau mungkin malah memberikan hikmah dari cerita video itu? Ya, cerita video yang tadi kan Pak, jadi ya mengajak gitu kan Pak, jangan malas-malas belajar gitu kan. Mengajak ya. Nah, dalam tujuan ceramah ada salah satu tujuannya yaitu mengajak. Bahasa lain dari mengajak, masih ingat? Bahasa lain dari mengajak. Persuasi. Oh, persuasi. Ya. Ya. Siapa yang diajak tadi? Iris?
Dan apa Kita ajakannya? semua Pak sebagai pendengar. Ya, kita semua sebagai pendengar diajak untuk Jangan malas belajar Pak, harus patuh pada orang tua gitu kan Pak. Oke, patuh pada orang tua ya, intinya ya. Terutama ibu. Ya. Eris, hari ini ada jumpa sama ibu kan di rumah? Jumpa Pak. Nah, Nggak broken home. nah, apa saja yang sudah Eris bantu pagi ini? Pagi ini cuci piring Pak. Wah, Cuci piring. mantap. Cowok dikirim. Oh iya, suami daman Pak. Suami idaman masa depan. Nah, aku dengar cewek-cewek. Bercanda Pak. Nggak apa-apa. Eris nggak ada ini ya, nggak ada keluarga atau saudara perempuan di rumah? Saudara perempuan nggak ada Pak. Laki Oh, semua. okay. Makanya ya. Walaupun cucu-cucu pun laki semua juga Pak. Oh gitu, oke. Baik. Oke, sudah ada 3 komentar, 3 tanggapan dari Anda kami semua. Terima kasih. Kemudian Bapak ingin menyampaikan kata motivasi kita hari ini, yaitu berkaitan dengan video yang sudah kalian tonton tadi, betapa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu kita ya. Anda kami semua harus patuh dengan orang tua, terutama sekali ibu. Bayangkan ibu kita itu mengandung kita 9 bulan, kemudian setelah kita lahir, diasuh lagi kita. Pokoknya susah payah ibu kita dalam menjaga kita sampai membesarkan kita saat ini. Nah, terkadang kesuksesan kita seperti video tadi mengatakan ada kisah Doni yang dia tidak punya apa istilahnya downline ya kalau dalam usaha MLM itu. Nah, dia sudah menghubungi banyak orang tapi nggak ada satupun yang tertarik dengan ajakan dia. Dan dia pikir-pikir kenapa, dan akhirnya dia menceritakan kepada Bapak Mardigu itu, pengusaha sukses, dan akhirnya barulah diketahui ternyata dia ada masalah dengan ibunya. Nah, saat itu dipertemukan mereka dan buat surprise dalam sebuah acara. Disitulah ternyata kunci sukses Doni selanjutnya di masa mendatang ya. Akhirnya dia selanjutnya setelah kejadian itu usahanya sukses. Dia punya usaha di Jawa Barat tadi dia disampaikan dalam video itu. Nah, ternyata anak-anak kami semua, terkadang kalau kalian sesekali jatuh ke jurang masalah, misalnya ada sedikit ketidakberesan dalam aktivitas dan kehidupan kalian, coba sesekali kalian berkontemplasi, bermuhasabah. Oh, jangan-jangan ibundaku tidak ridho, tidak rela, atau ada kesalahan yang aku lakukan sama ibu. Nah, temui ibu, cium, peluk ibu, dan minta doa, ya, minta doa, karena memang doa ibu itu adalah password atau kunci sukses kita, baik sekarang maupun di masa mendatang. Baik, anak-anak kami semuanya, kita sudah mendengarkan video, sekarang kita lanjut sedikit di kegiatan inti kita, pertemuan terakhir tentang ceramah. Nah, anak-anak kami semua, Bapak ingin share screen lagi terkait materi kita hari ini tentang ceramah yang terakhir. Jadi semoga kita bisa mengambil intisari lagi dari materi kita yang terakhir ini. Oke, baik. Jadi kita sudah di pertemuan pertama kita sudah masuk terkait teori-teori tentang apa itu ceramah, kemudian pengertian teks ceramah, struktur teks ceramah. Nah, sekarang kita akan melihat terakhir itu bagaimana menyusun kerangka ceramah. Nah, kerangka ceramah ini juga paling penting dalam menyusun teks ceramah. Kenapa ini penting? Karena kalau kita tidak menyusun kerangka terlebih dahulu, maka teks ceramah yang Ananda buat atau tulis itu bisa-bisa ambiar, bisa-bisa di tengah jalan lupa, apalagi ya yang mau aku tulis. Oh, apalagi ya setelah ini, setelah itu, kalau tidak ada kerangkanya. Tapi jika Ananda menulis kerangka terlebih dahulu dengan lengkap, maka ketika kita menulis teks ceramah dengan full, itu sudah teratur, sudah sistematis karena ada kerangkanya. Nah, yang pertama, apa saja yang harus kita perhatikan dalam membuat teks kerangka? Yang pertama itu, ketiga struktur harus dibuat. Nah, masih ingat struktur teks ceramah ada 3, ada pembuka, ada isi, ada penutup. Ya. Nah,
kerangka yang pertama adalah kerangka pembuka. Kalian harus buat dulu, Anda semuanya harus buat dulu. Di pembuka itu satu apa yang mau ditulis? Oh, misalnya satu saya mau bilang salam pembuka, assalamualaikum, buat salam pembuka satu. Yang kedua di pembuka itu Anda mau menyampaikan mukadimah dalam bahasa Arab. Oke, dua mukadimah bahasa Arab. Kemudian yang ketiga dalam pembuka itu Anda membuat mukadimah dalam bahasa Indonesia. Oke, yang keempat dalam pembuka Anda mau salam penghormatan kepada tamu undangan yang kami hormati, gitu kan. Kemudian yang kelima misalnya dalam pembuka Anda ingin menyampaikan sedikit topik yang akan disampaikan dalam isi nanti. Nah, di situ dituliskan kerangkanya. Berarti kerangka pembuka ada 5 poin. Kemudian lanjut di kerangka kedua, kerangka isi. Kerangka isi juga harus dipecahkan dalam poin-poin. Misalnya ada 3 poin. Satu, kerangka isi itu Anda mau menyampaikan tentang kalau topiknya tentang COVID misalnya. Berarti kerangka pertama diisi Anda menyampaikan tentang fenomena COVID di Indonesia atau mungkin di Aceh. Ya. Kemudian diisi kedua kerangkanya, poin kedua Anda buat misalnya Anda ingin menyampaikan korban yang berjatuhan di Kabupaten Pidi. Nah, jadi harus sistematis dia. Pertama dibilang disampaikan fenomenanya, kemudian yang kedua korban yang jatuh, kemudian kerangka yang ketiga di bagian isi Anda ingin bercerita tentang apa langkah-langkah strategis pemerintah misalnya untuk menangani kasus COVID ini, virus COVID ini. Nah, sehingga 3 kerangka dalam isi itu bisa dikupas lebih dalam lagi dalam isinya nantinya. Oke. Dan yang terakhir ada penutup. Di penutup juga dibuat kerangkanya. Nah, misalnya penutup 1. Kerangkanya Anda ingin menyimpulkan tentang bahaya COVID di sekitar kita. Kemudian poin kedua, Anda ingin menyampaikan langkah-langkah kita menghadapi bahaya COVID. Sehingga ada dua kerangka di penutup itu. Nah, kalau kita ingin merumuskan kerangka, maka kalau tadi Bapak contohkan, itu sudah ada berapa poin? Pembuka tadi ada 5 poin, isi ada 3 poin, penutup ada 2 poin. Sehingga kerangkanya itu ada berpoin-poin, baru kita lanjutkan ke menyusun teks ceramah secara utuh. Baik, Anda semuanya, kita lanjutkan ke nomor 4, yaitu menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Ya. Yang pertama yang harus Anda lakukan setelah tadi kerangka-kerangkanya ada, Anda harus mengkaji bahan secara kritis. Jadi tidak boleh menuliskan teks ceramah itu asal-asalan. Harus dilihat dulu sumbernya dari mana. Ketika Anda menulis tentang COVID, mau berceramah tentang COVID-19, maka bahan yang Anda ambil harus dari bahan-bahan yang benar. Katakanlah misalnya dari media-media yang mainstream atau media arus utama. Seperti kalau di Aceh itu media arus utama, siapa tahu apa? Media cetak. Siapa bisa menyebutkan? Serambi. Ya, betul. Serambi Indonesia. Apa lagi? Prohaba, ya betul. Nah, jadi Anda harus mengambilnya dari referensi yang seperti itu ya, koran-koran yang memang sudah ternama. Istilahnya koran-koran mainstream, arus utama ya. Jangan koran-koran abal-abal, nggak tahu kita, nggak pernah dijual pun, kita buat nanti sendiri misalnya nama korannya, koran apa gitu kan. Nah, pas dicek, mana korannya? Di mana terbitnya? Kapan? Nggak ada. Nah, itu namanya koran abal-abal ya. Begitu juga dari buku, dari media massa, media elektronik misalnya, harus TV-TV yang memang selama ini teruji ya, teruji eksistensinya, keberadaannya. Kalau TV, ada Metro TV, ada SCTV, kan, ada TV One, nah itu yang sudah kredibel, sudah eksistensinya sudah diakui oleh publik. Kemudian yang kedua, ketika Anda menyusun ceramah, Anda harus meninjau kelayakan materi terhadap khalayak ramai atau pendengarnya. Nah, ini penting. Jangan sampai Anda mengambil topik ceramahnya itu tidak layak untuk disampaikan ke publik. Misalnya Anda menyampaikan hal-hal yang menyinggung ras, menyampaikan hal-hal yang berbau pornografi, tidak layak didengarkan oleh
misalnya ada audien yang anak-anak misalnya, atau kalau yang ada unsur pornografi jangankan anak-anak ya, orang tua juga tidak pantas kita sampaikan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Ananda, yaitu meninjau kembali berbagai bahan yang kemungkinan mendapatkan pro kontra. Nah, ini penting juga. Kalau tadi kelayakan materinya, yang kedua, yang ketiga ini adalah kemungkinan mendapatkan pro kontra. Maksudnya gimana? Jangan sampai Ananda menyampaikan ceramah tentang misalnya maulid, katakanlah, ya, menyampaikan materi ceramah tentang maulid, kemudian dalam teks ceramahnya Ananda mengutip seorang ustadz mengatakan maulid itu adalah bid'ah, kita tidak boleh menyelenggarakan kenduri maulid, nah, misalnya Ananda sampaikan. Itu akan ketika didengarkan oleh audiens yang katakanlah misalnya dia pro terhadap maulid, dia akan marah, dia akan merasa risih, ini kok mengatakan maulid tidak boleh dan seterusnya. Jadi harus ditinjau kembali bahan-bahan yang kemungkinan mendapatkan pro kontra. Yang keempat, menyusun sistematika bahan teks ceramah. Tadi sudah Bapak jelaskan, ada poin-poinnya. Dan yang terakhir, menguasai materi ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis. Ya, ini sama juga maknanya harus masuk akal. Ya, logis itu kan masuk akal. Oke, yang terakhir, menyunting teks ceramah. Siapa tahu apa makna menyunting? Maksudnya apa? Memperbaiki. Iya, betul. Jadi setelah teks ceramahnya selesai, rangkanya oke, teks ceramahnya sudah mantap, maka selanjutnya adalah kita ulang lagi, kita baca lagi, kita sunting. Oh, sepertinya ini terlalu panjang, kita coret. Oh, sepertinya ini kurang, kita tambah. Ya. Jadi itu proses menyunting. Sehingga benar-benar teks ceramah kita itu benar-benar mantap, benar-benar oke. Nah, ini sama juga, langkah-langkah ini sama juga Anda lakukan nanti ketika Anda ingin menulis laporan ilmiah atau karya ilmiah, baik itu di sekolah maupun nanti di perkuliahan. Nanti kan Anda ini sudah kelas 11, tahun lagi, kemudian kuliah, nanti di perkuliahan itu Anda, itu semuanya yang ditanyakan itu, yang ditugaskan oleh dosen itu rata-rata karya tulis. Tolong buat karya tulis ini, tolong tuliskan karya tulis ini. Nah, jadi Anda semuanya harus seperti ini langkah-langkahnya. Yang pertama tadi menentukan topik, yang kedua tadi menyusun kerangka, kemudian mengubah kerangka menjadi teks, kemudian menyunting. Rata-rata nanti yang Anda lakukan adalah sama seperti itu ya. Halo. Halo. Pak, suaranya keputus-putus. Oke, kalau sekarang sudah jelas? Sudah, Kak. Oke, baik. Sekarang kita Ananda semuanya dipisahkan ke dalam kelompok. Mohon masuk ke dalam kelompok. Ngapain saja di kelompok dalam waktu 5 menit. Tolong Ananda kupas sedikit apa yang disampaikan Bapak Mardigu tadi di video yang sudah kita lihat tadi. Yang pertama adalah Ananda kupas strukturnya. Kemudian apakah itu ada strukturnya lengkap. Kemudian coba Ananda sampaikan juga tujuan ceramahnya. Kita bagi dulu menjadi 3 kelompok. Silahkan Anda klik join untuk bergabung dalam kelompok. Nanti Bapak masuk ke dalam kelompok melihat. Silahkan klik join. Nah. Oke, Novia Rahayu masih dan Mujibatul Husna masih belum klik join. Mauza silakan klik join Ya. untuk bergabung bersama kelompoknya. Oke. Halo. Halo. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, coba kalian tentukan. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, kalian itu mengerjakan apakah teks video tadi itu mengandung unsur ceramah. Tadi meskipun kalian sudah menyampaikan secara verbal, ya. Nah, sekarang kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Apakah itu termasuk ceramah? Kalau iya, dia termasuk dalam tujuan apa? Menginformasikan, persuasif, atau hiburan. Adakah di situ yang lucu-lucu misalnya?
Silakan ditentukan. Kemudian, apakah strukturnya lengkap di situ tadi? Ada pembukaan, apakah dia mengucapkan salam pembuka, assalamualaikum misalnya? Nah, silakan kalian bahas tadi dengan kelompok kalian. Isinya yang mana, kemudian adakah penutup di situ? Kemudian terakhir, terkait kaidah kebahasaan. Apakah ada kata-kata persuasif di sana mengajak? Nah, silakan dibahas. Waktunya 3 menit ya dari sekarang. Bapak ke kelompok 2 dulu. Oke, masalah. Bapak, Anda semuanya nanti diskusi saja. Ini sudah 2 menit lagi, sekarang kita bergabung lagi ya. Bapak gabung dulu ke kelompok 3 ya, sebentar. Oke, halo. Gimana kelompok 3? Ya, Pak. Ya. Sudah didiskusikan terkait apa saja struktur yang disampaikan oleh video tadi, apakah ada salam pembuka, apakah dia mengucapkan salam tadi atau tidak, kemudian struktur isinya seperti apa, kemudian struktur penutupnya seperti apa. Kemudian yang kedua, Ananda coba diskusikan dengan kelompok terkait apakah kaidah-kaidah kebahasaan ada diungkapkan oleh video tadi, misalnya kata penghubung, kata ganti orang pertama kedua, apakah ada disebutkan tadi misalnya kamu, dia, atau siapa, Doni misalnya. Nah, coba diingat-ingat lagi ya. Oke, 2 menit lagi sekarang kita bergabung ke kelompok besar. Nanti salah satu di antara kalian tolong mempresentasikan hasil diskusi singkatnya ya. Ya, Pak. Sudah semua ya. Sip. Sekarang kita dengarkan presentasi singkat apa yang sudah didiskusikan di dalam kelompoknya masing-masing terkait struktur dan kaidah kebahasaan dari video pendek yang kita tonton tadi. Silakan kelompok 1, singkat saja 1 menit. Silakan dibuka audionya. Siapa juru bicaranya, Nak? Intan, Pak. Ya, silakan Intan. Baiklah, setelah kami berembuk dengan kelompok kami tadi, menurut kami video tersebut sudah memenuhi kaidah kebahasaan dari teks drama. Salah satunya di situ sedang membahas tentang ada kata-kata konjungsi seperti dengan demikian, pacarnya, ya rekan-rekan harus, sehingga, dan sebagainya. Di situ juga sudah ada kata ganti orang pertama. Dan selanjutnya di situ jika kita tinjau sudah ada kata-kata persuasi seperti mengajak, menginformasikan, memberi nasihat. Selain itu, jika ditinjau dari kerangka teks drama, teks tersebut atau video tersebut sudah lengkap, sudah ada pembukanya, isinya, dan sudah ada penutup atau kesimpulan dari apa yang disampaikan. Oke, Dan baik. kami percaya Ya, terus? Dan kami? ini sudah memenuhi kaidah. Oke. Baik, terima kasih Intan dan kelompok 1. Siapa juru bicaranya? Moza ya? Jadi, Cuk Sari, silakan Cuk Sari. jadi setelah diskusi tadi, menurut kami video tadi itu termasuk teks drama. Strukturnya udah lengkap juga, pembuka, isi, penutupnya. Jadi penutup itu ada kata-kata motivasi, ada kesimpulan juga. Terus tujuannya untuk membangkitkan semangat para pendengar untuk lebih tidak melawan, gimana ya, tidak gitulah Pak. Tidak melawan Terus orang tua ya. Oke. Ya. Terus ada kata teknisnya juga di struktur kebahasaannya udah ada kata ganti orang pertama tunggal, ada kedua jamak. Ada kata-kata persuasif atau ajakan. Ada kerja mental juga. Itu. Baik, terima kasih. Luar biasa kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang tugas Ananda semuanya, berarti tugas terakhir untuk proyek kita pada kesempatan pertemuan terakhir ini. Bapak menunggu. Suara Bapak putus-putus ya? Oke, sudah jelas nih? Halo? Sudah jelas suara Bapak? Sudah terdengar? Sudah ya? Oke, mohon maaf, tadi memang jaringannya nggak bagus.
Oke, baik. Di sesi terakhir, sesi penutup kita hari ini, Bapak ingin menegaskan bahwa pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir hari ini, kita sudah menuntaskan topik atau materi kita tentang ceramah. Ananda diminta untuk bisa terampil menuliskan teks ceramah. Kemudian nanti bisa juga menampilkan hasil teks ceramahnya di hadapan publik. Untuk tahap awal mungkin bersama teman-teman di kelas ya. Nah, kira-kira dari 3 kali pertemuan ini, apakah Ananda semuanya sudah terampil dalam membuat teks ceramah? Insya Allah bisa ya? Insya Allah. Oke, insya Allah bisa, mudah-mudahan ya. Karena memang keterampilan itu harus dilatih ya, karena ini erat kaitannya dengan keterampilan menulis. Cuma satu, kalau mau menulis ya mulailah dari sekarang menulis ya. Mungkin di antara teman-teman Ananda di sini ada juga yang pernah lomba menulis kan? Ada Intan ya kalau nggak salah, ada Cut Sari juga, Nizrina juga pernah menang ya kalau Bapak tidak salah di lomba perpustakaan kemarin ya kan Nizrina? Ya. Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin memberikan quote kepada kita semua pada hari ini terkait menulis ya. Kalau kamu ingin mengenal dunia, maka membacalah. Tapi kalau kamu ingin dikenal oleh dunia, maka menulislah. Ya, itu sebuah quote. Jadi kalau kita ingin mengenal dunia, maka kita diminta untuk membaca yang banyak. Tapi kalau kita ingin dikenal oleh dunia, maka menulislah. Insya Allah 10, 20, atau 30 tahun lagi, kalau kita sudah menulis, maka anak cucu kita akan melihat hasil tulisan-tulisan kita. Ya. Oke, Ananda kami semuanya, tibalah kita di akhir pertemuan kita hari ini. Terima kasih Bapak ucapkan kepada Ananda kami semua untuk waktu yang sudah diberikan. Semoga 3 kali pertemuan pembahasan topik ceramah bisa berhasil, tuntas, dan sukses Ananda kami lakukan. Dan Bapak mohon maaf jika ada kesalahan selama dalam pengambilan gambar, dalam proses pembelajaran untuk topik ceramah yang sudah 3 kali pertemuan ini. Sebelum kita akhiri, siapa yang masih ingat dengan Seven Clap? Kita akhiri dengan satu orang mengadegankan Seven Clap. Seberapa ingatnya saja? Siapa bisa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke ya. Cuk Sari ingat dengan gerakan yang ini ya, keren ya? Nah. Oke, terima kasih Cuk Sari, dan terima kasih semua untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya hadir di kelas kita pada hari ini. Sukses selalu buat Ananda. Jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibunda kita sendiri ya. Oke, kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.